Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 ya. Bersama Ustazah Latifah dan Ustazah Zulfa. Nanti kita belajar IPS nanti materinya tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. Nah, kemarin kita udah belajar di subtema satu, di tema satu, subtema satu di LKS ya. Tapi setelah Ustazah koreksi ternyata ada beberapa siswa yang masih banyak yang salah. Nah, kita sekarang ulangi kembali terlebih dahulu materi yang kemarin tentang letak astronomis, letak geografis. Nah, kalian harus hafal di manakah letak astronomis Indonesia, di manakah letak geografis Indonesia. Nah, itu yang sering ditanyakan dalam soal. Nah, letak astronomis itu apa? Nah, letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang, ini ya, ini Ustazah yang tunjukkan ini. Garis lintang ini adalah garis hayal. Garis hayal ya garis imajiner tidak terlihat seperti itu. Nah, garis lintangnya Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, atas dan bawah. Jadi ini garis lintang itu membagi dua menjadi lintang utara dan lintang selatan. Nah, ada garis lintang 0 derajat ini anak-anak. Nih, saya tunjukkan nih ya garisnya 0 derajat. Ini yang membagi dua antara lintang utara dengan lintang selatan. Ini disebut juga sebagai garis ekuator atau khatulistiwa. Nah, kita tahu ya, Indonesia itu juga dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu di kota Pontianak, Kalimantan. Di sini nih, ada garis ditarik. Ini namanya adalah garis ekuator 0 derajat. Nah, letak Indonesia sekali lagi ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian garis astronomis ada garis bujur juga. Garis bujur itu adalah ini saya tunjukkan. Kalau Indonesia letaknya di mana? 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Diingat-ingat ini. Nah, kalau tadi 0 derajatnya lintang itu garis lintang itu adalah namanya garis khatulistiwa. Nah, 0 derajatnya bujur itu adalah GMT atau Greenwich Mean Time. Ini letaknya di London ya. Kemudian, nah ini nih yang harus kalian hafalkan. Letak astronomis itu berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini anak-anak harus hafal karena sering ditanyakan. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita beralih nih. Lanjut ya. Sekarang letak geografis Indonesia. Kalau yang letak geografis itu adalah letak suatu wilayah atau daerah atau negara berdasarkan pada permukaan bumi. Nah, kenyataan di permukaan bumi. Misalnya, Indonesia letak geografisnya di mana? Terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kita lihat gambarnya, letaknya ya. Ini adalah gambar Indonesia, letak geografis Indonesia. Letaknya di mana? Tadi terletak di antara Samudra Hindia, ini yang ini nih Samudra Hindia bawah, bagian selatan Indonesia, kemudian ada Samudra Pasifik di sini letaknya. Jadi bukan Laut Cina tetapi lebih ke Samudra Pasifik letaknya. Jadi di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian di antara dua benua yaitu benua Asia. Atasnya ini adalah benua Asia dan bawahnya kita adalah benua Australia. Ketika menyebutkan letak geografisnya harus lengkap, yaitu Indonesia terletak di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan
di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjut. Ini batas-batasnya ya, batas-batasnya benua negara kita, negara Indonesia ya. Batas utara. Sebelah utara itu mesti di atas, kalau bawah itu selatan. Yang sebelah sana adalah timur, yang sebelah sana adalah barat. Utaranya apa Indonesia? Utaranya ada Filipina, Samudra Pasifik, kemudian ini yang gandeng atau satu daratan dengan kita, Kalimantan ini ada negara nih yang putih ini. Ini negara Malaysia. Kemudian ada negara Singapura. Jadi Malaysia itu ada dua, barat dan timur. Yang barat itu atasnya Singapura, yang timur ini itu adalah atasnya Kalimantan. Jadi satu daratan dengan kita. Di sini ada negara kecil juga namanya Brunei Darussalam. Nah, sebelah selatan apa ya? Ya, sebelah selatan kelihatan sekali nih Indonesia batasnya. Benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah timur ini ada Papua Nugini. Sebelah barat ada Samudra Hindia. Ini masih luas sekali Samudra Hindianya. Paham ya? Oke, lanjut. Sekarang ada pertanyaan nih. Nah, ini adalah batas-batas negara Indonesia. A, ini batas utara. Dia itu adalah negara Singapura. Kemudian B ini adalah tadi sudah sebutkan yang batas darat dengan Kalimantan adalah Malaysia Timur. Kemudian D ini batas sebelah timur adalah Papua Nugini. Kemudian E ini benua kecil, batas sebelah selatan adalah Australia. Yang F adalah apa anak-anak? Samudra Hindia. Ya, ketinggalan satu C. C di atas ini adalah Samudra Pasifik. Nah, gambar ini sering muncul, kalian harus hafalkan. Lanjut. Ini ya, keadaan geografis Indonesia itu luas, terdiri dari beribu-ribu pulau berukuran kecil 17.000 dan ada pulau yang berukuran besar seperti ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua ini yang besar. Nah, yang lainnya adalah pulau-pulau kecil. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang harusnya hari ini kita bahas, yaitu adalah tentang kepadatan penduduk Indonesia. Ini ada di subtema 2, nanti kalian bisa lihat di buku LKS. Nah, Indonesia ini ya, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, Maluku, Sulawesi, kepadatan penduduk bisa dilihat di sini ada persen-persenannya. Yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Kenapa? Karena di sini perekonomian sudah maju, pemukimannya banyak, mereka lebih cenderung mencari penghidupan di pulau yang padat ini karena sudah maju. Sementara di pulau selain Pulau Jawa itu masih sangat dikatakan jarang gitu ya, terutama yang paling jarang penduduknya adalah di bagian Maluku dan Papua. Ini sangat sedikit penduduknya. Nah, di sana fasilitas masih agak kurang, jadi belum lengkap, tidak selengkap di Jawa gitu ya. Jadi yang paling padat adalah Pulau Jawa dan yang paling jarang penduduknya adalah Maluku dan Papua. Nah, untuk mengatasi kepadatan penduduk ini agar merata di seluruh Indonesia pulau-pulau ini, maka pemerintah perlu adanya ini anak-anak usaha. Nah, salah satu usahanya adalah dengan program transmigrasi atau perpindahan penduduk. Ini zaman dahulu itu ketika gurunya ustazah itu cerita, itu ada program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, jadi disebar. Jadi bisa saja nanti di Pulau Sumatera ditemukan orang-orang Jawa, di Kalimantan ditemukan suku-suku Jawa, itu biasa karena zaman dahulu digunakan untuk mengantisipasi ini kepadatan penduduk, disebar di mana-mana gitu ya anak-anak. Nah, salah satu upaya yang lain adalah dengan pemerataan lapangan pekerjaan. Kalau di seluruh Indonesia itu sudah rata lapangan pekerjaannya dan gajinya juga bagus misalnya, maka rakyat Indonesia itu akan menyebar, cari penghasilan di tempat lain, tidak hanya di Pulau Jawa saja gitu. Lanjut ya, suku-suku kemarin kita sudah. Ustazah harap kalian membacanya sendiri. Kemudian ini ya. Lanjut ke mana ya sebentar ya. Oh iya, flora dan fauna. Ustazah akan jelaskan sedikit. Tinggal 6 menit nih waktunya ya. Nah, tentang flora fauna di Indonesia ini kita belajar nanti ada garis Weber dan Wallace ya. Jadi flora itu adalah
tumbuhan, sementara fauna adalah hewan. Nanti ada jenis-jenis hewannya berdasarkan letak wilayahnya. Kita lihat ini yang flora terlebih dahulu atau tumbuhan gitu ya. Ada Asiatis Indonesia bagian barat, ada flora peralihan Indonesia bagian tengah, kemudian ada flora australis Indonesia bagian timur. Ini batasnya ini anak-anak nih, ada batas nih, ini ya. Nah, namanya adalah garis Wallace dan garis Weber. Yang sebelah sini batas antara barat dan tengah namanya Wallace, batas antara tengah dengan timur adalah garis Weber. Asiatis, yang ini peralihan, yang ini australis, ingat-ingat. Australis lebih cenderung ada Papua, Maluku, yang peralihan ada Sulawesi, ada Nusa Tenggara. Yang Asiatis ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Itu wilayahnya. Nah, kenapa ada Wallace dan Weber ini adalah nama penemu letak ini ya. Namanya susah ini ya. Yang di sini nih. Nih, penelitian nih, penelitinya namanya ini. Alfred Russel Wallace dan Max Wilhelm Carl Weber. Weber. Ini ya. Ya, oke. Untuk yang Asiatis, ini yang flora, ini biasanya adalah pohon jati, meranti, mahoni, dan keruing. Ada tanaman khas namanya Rafflesia arnoldi. Ada bunga bangkai itu yang di daerah Sumatera gitu ya. Kemudian yang tengah peralihan ini yang floranya itu ada rumput-rumputan, hutan pantai, kemudian cemara dan pinus. Yang Australis bagian timur ini, Papua dan Maluku ini biasanya jenis tanamannya matoa. Matoa itu kan tanaman asli dari Papua. Cendana, kayu eboni, dan siwalan. Nah, itu jenis-jenisnya. Kemudian kalau fauna, hewannya, bagian barat, kalian nanti bisa eh, mengidentifikasinya berdasarkan pulaunya ya. Kalau yang Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali itu kan Asiatis ya tipenya. Nah, biasanya di sana banyak banteng, harimau kan ada harimau Sumatera tuh, nah, makanya lebih banyak harimau. Bekantan atau orang utan banyak di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian ada badak bercula satu ini di Jawa, bagian ujung kulon ini ya. Ini hewan khasnya. Kemudian kalau yang tipe bagian peralihan, nah bagian peralihan atau bagian tengah ini apa namanya? Contohnya ada anoa, babi rusa, burung maleo, komodo karena tempatnya di Nusa Tenggara ya, komodo, biawak. Yang di bagian timur Australis ini ada burung-burung cantik kayak cendrawasih, kemudian kakak tua, ada buaya, ular gitu ya. Ada hewan yang berkantung seperti itu anak-anak semuanya. Ini yang agak harus dipahami. Garis web Wallace yang misahkan antara barat dengan tengah. Kalau tengah dengan timur itu dipisahkan oleh garis Weber. Diingat-ingat ini garisnya, oke? Ini, ini ya jenis-jenisnya nanti kalian baca sendiri di buku. Gitu ya anak-anak, ada banyak Sulawesi itu apa aja. Flora dan faunanya Kalimantan apa aja, silahkan dibaca di buku. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa mengerjakan tugas kalian di LKS, yaitu dievaluasi subtema 2 pada halaman 75 dan 76 itu Romawi 1 dan Romawi 2 aja silahkan dikerjakan kemudian dikirimkan ke pengampu masing-masing yang kelas 5B ke Ustazah Latifah yang kelas 5A ke Ustazah Zulfa. Oke, karena waktunya tinggal sedikit cuma jatah 15 menit. Oke, Ustazah akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.